Mitigasi bencana sangat krusial atau penting sifatnya untuk membantu menurunkan dampak dari bencana tsunami atau mencegah semakin banyak timbulnya korban akibat bencana tsunami tersebut. Ada berbagai referensi yang dijadikan bahan untuk menjadi pembelajaran apa yang harus dilakukan pemerintah dan warga sehingga dampak bencana ini semakin minim. Saya akan langsung membicarakannya dengan Bapak Abdul Muhari atau Pak Aam, pakar tsunami. Selamat pagi Pak Aam. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Aam, Anda sempat melakukan penelitian tentang tsunami dan Anda langsung berada di situsnya pada saat itu di Jepang, begitu ya Pak? Setelah tsunami Sendai tahun 2011, di mana tsunami setinggi 10 meter menghantam wilayah tersebut. Apa pembelajaran yang bisa Anda ambil dari bencana tersebut untuk kedepannya untuk mengurangi dampak tsunami, Pak? Ya, terima kasih. Pertama, memang kita harus benar-benar memahami potensi risiko yang ada. Artinya dari apa yang kita alami saat ini akan mengalami perulangan di masa depan. Jadi perulangan di masa depan itu bisa lebih kecil, bisa sama, atau malah bisa lebih besar dari apa yang kita alami sekarang. Jadi penting untuk kita mengambil pembelajaran yang dari satu event untuk mempersiapkan perencanaan kita menghadapi event berikutnya yang kita sama sekali belum tahu. Kalau di Jepang, pasca 2011 tsunami besar yang menghantam Jepang 7 tahun lalu, ini juga kejadian yang sebelumnya tidak terprediksi secara artinya pemerintah Jepang tidak pernah mengira bahwa mereka di bagian utara timur Jepang itu akan mengalami tsunami sebesar itu, sehingga kerugiannya pada saat itu sangat luar biasa. Belajar dari itu, kemudian pemerintah Jepang menerapkan tata ruang pesisir yang sangat ketat. Jadi yang awalnya kawasan pesisir itu dijadikan kawasan ada yang menjadi pemukiman, bahkan waktu itu rumah-rumah pengasuhan buat orang lanjut usia itu adanya di pesisir. Setelah kejadian tsunami, itu pemerintah Jepang memberlakukan sistem yang namanya multi-layer protection. Artinya ada proteksi pertama yang berupa struktur fisik konkret dipadukan dengan struktur alam, yaitu ada tanggul beton, kemudian ditopang oleh bukit buatan dari hasil reruntuhan tsunami yang ditanami dengan tanaman pinus untuk mengurangi energi tsunami, itu sampai 500 meter dari bibir pantai. Kemudian 500 meter sampai 1 kilo atau 1,5 kilo itu juga tidak boleh dijadikan pemukiman. Bisa Pak Aam, saya ingin stop Anda sebentar di situ karena Anda katakan tadi bahwa sebenarnya ini wilayah utara adalah wilayah yang sebelumnya tidak diduga akan terjadi tsunami. Nah, setelah kemudian kejadian lalu dibuatlah rancangan mitigasi seperti itu. Nah, apakah kemudian pemerintah Jepang meskipun wilayah lain ini tidak terlihat adanya resiko seperti itu sudah diberlakukan mitigasi yang sama begitu? Ini merupakan juga permasalahan dalam penataan ruang di kawasan pesisir. Karena untuk menata ruang setelah bencana itu relatif sangat gampang karena secara fisik hampir tidak ada bangunan di saat itu karena sudah hancur oleh bencana. Tetapi ketika kita berbicara sebelum bencana itu agak repot karena lingkungan itu sudah terbangun dan cukup susah untuk
kita meminta merelokasi masyarakat pada saat sebelum adanya bencana. Ya, Pak Aam, lalu sebenarnya yang ideal ini seperti apa? Apakah kalau dalam kasus Anda sudah melakukan audiensi begitu atau pembicaraan dengan berbagai pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, menyatakan bahwa oh daerah ini memang beresiko, daerah ini tidak, lalu apa yang harus dilakukan? Sudah ada belum komunikasi seperti ini? Sebenarnya kalau di Indonesia, bedanya dengan di Jepang, itu kajian risiko tsunami, kalau misalkan kita ambil contoh di Jepang, itu hampir di seluruh kota-kota pesisir yang rawan tsunami-nya itu sudah ada kajian yang sangat detail. Kalau di Indonesia, kajian secara umumnya di level provinsi itu memang sudah ada tersedia oleh BNPB, tetapi ketika kita turunkan di level kabupaten atau kota itu masih memerlukan tingkat pendetilan yang lebih baik. Nah, ini hal pertama, artinya kita masih membutuhkan kajian lebih lanjut untuk benar-benar bisa menentukan bagian mana yang harus menjadi kawasan sempadan pantai, misalnya berapa jaraknya dari bibir pantai, dan apa yang seharusnya kita hindari kegiatan-kegiatan di lokasi sempadan pantai ini. Ya, Pak Am, berarti kajiannya ini harus jadi inisiatif dari pemerintah daerah atau civil society atau siapa ini yang seharusnya bertanggung jawab untuk melakukan ini? Kalau di Jepang itu pemerintah baik pusat maupun daerah, pemerintah pusat itu di Jepang mengendorse atau mengencourage pemerintah daerah untuk melakukan kajian itu bersama-sama dengan universitas. Oke, dengan universitas ya. Jadi peran serta universitas di Jepang itu sangat besar. Periode 2009 sampai 2015 itu kebetulan saya bekerja di Universitas Tohoku Jepang. Itu kita hampir per 3 bulan sekali mengadakan audiensi dengan masyarakat bahwa ini ada potensi tsunami sebesar ini sampai landaannya berpotensi sampai ke rumah penduduk di lokasi ini. Jadi harus ada antisipasi seperti A, B, C. Baik, kalau di Jepang kesadarannya ini sudah tinggi sekali begitu Pak. Apakah kalau di Indonesia mungkin responnya tidak seperti di Jepang karena kesadarannya belum setinggi itu, atau apa sebenarnya masalahnya sehingga ini belum terlaksana dengan baik? Sebenarnya kalau kita berbicara awareness masyarakat, itu kuncinya ada di konsistensi dalam melakukan kegiatan penyadaran kepada masyarakat. Artinya program penyadaran atau peningkatan kapasitas atau peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap tsunami itu tidak bisa dengan one hit socialization program. Artinya tidak bisa dilakukan dengan atau yang sifatnya responsif. Ketika ada kejadian 1 tahun 2 tahun kita ada kegiatan, 4, 5, 10 tahun setelahnya tidak ada keberlanjutan. Jadi kuncinya sebenarnya ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan edukasi kepada masyarakat itu konsistensinya harus ada. Kalau di Jepang itu hampir 3 tahun sekali itu ada latihan evakuasi di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kecamatan. Baik, Pak Am, berarti artinya pertama awalnya adalah harus ada kajian dulu, pemerintah pusat bekerja sama dengan daerah dan juga elemen lain seperti universitas. Setelah kajian itu dibuatlah blueprint begitu ya Pak? Apa kira-kira infrastruktur fisik yang harus dibangun untuk memitigasi dampak dari bencana ini? Nah, kalau mengenai blueprint infrastruktur fisik yang kemudian bisa menjadi misalnya jalur evakuasi yang paling efektif begitu, apa sebenarnya hasil kajian Anda? Waktu itu untuk kita menentukan infrastruktur apa yang kita butuhkan dalam menunjang evakuasi itu sebenarnya itu site spesifik. Artinya tidak bisa satu infrastruktur kita bangun di satu lokasi sama dengan lokasi yang karakteristiknya berbeda di tempat lain. Intinya sebenarnya
kita harus membangun infrastruktur yang bisa menunjang evakuasi mandiri dari masyarakat. Perpindahan